melaut, mencari penghidupan untuk keluarga, mencari lobster dan menjaring ikan, serta kegiatan melaut lainnya. Tapi pelabuhan di Pantai Jayanti terlalu kecil untuk mengakomodir jumlah perahu yang tiap hari makin bertambah. Saat pertama kali saya menginjakan kaki di Pantai Jayanti, saya terkejut melihat dermaga yang begitu kecil dengan kapal yang begitu banyak. Saling berhimpitan, saling bertabrakan, jelas akan mempercepat kerusakan kapal. Pada waktu ini bukan nggak ada sodetan yang dibilangin dari tadi, tapi sodetannya kecil, sampannya semakin banyak. Jadi nggak cukup, nggak cukup untuk belabuh sampan di wilayah Jayanti ini. Kalau bisa seandainya tolong di PR-kan cerita saya untuk mewakili masyarakat nelayan yang ada di Pelabuhan Jayanti yang banyaknya 1.500 lebih, tolonglah buat PR. Lihatlah kapal-kapal ini, terpaksa diparkir di tengah laut. Bisa saja kapal-kapal ini hanyut terbawa arus. Debur ombak dari selatan kini menghantui nelayan di Pantai Jayanti. 1 minggu sebelum kami tiba, 2 nelayan harus gugur di telan ganasnya ombak selatan. Lalu apa yang mereka lakukan saat ini? Jika berlayar ke lautan, hanya 30% kemungkinan mereka untuk selamat. Belakangan ini, nelayan di Pantai Jayanti tidak dapat melaut. Dikarenakan angin laut selatan yang menghembus kencang. Dan kini, kapal-kapal ini hanya menjadi sebongkah kayu tanpa nakoda. Waktu minggu-minggu kemarin laut cukup tinggi ya, cukup tinggi, angin juga besar gitu. Jadi otomatis anak-anak nelayan berhenti untuk saat ini. Bahkan sampai sekarang juga paling-paling yang sedikit berani baru melaut, kalau enggak ya udah diam aja daripada ya bahaya kan gitu. Banyak nelayan yang tidak melaut karena cuacanya lagi buruk. Perahu juga ada yang melaut, ada yang korban. Baru juga ada yang belum diketemukan 1 orang lagi karena cuaca buruk dan gelombang tinggi. Makanya sekarang ini lagi nelayan itu lagi berduka lah kalau untuk
Jayanti karena cuaca gelombang yang tinggi sama angin kencang. Lalu apa yang harus mereka lakukan saat ini? Gelombang dan angin yang begitu besar menghalangi mereka untuk pergi ke laut. Padahal laut satu-satunya sumber kehidupan mereka. Menjadi nelayan semakin hari semakin sulit. Sekarang musim apa tuh PSBB darurat, sekarang perlu kesan untuk nelayan. Di samping melaut ini kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Itu perlu kesan untuk nelayan. Kalau dulu-dulu kan semacam bantuan untuk nelayan untuk selagi nggak ada ikan seperti sekarang, dulu mah ada bantuan baik pun kecil besarnya. Itu kalau nelayan tidak ketergantungan, penting ada uluran tangan dari pemerintah untuk masa-masa menghadap semacam ini. Yang contoh yang kemarin, yang hari apa tuh ada kecelakaan nelayan di sini sampai meninggal, sekarang belum ketemu satu lagi mayatnya. Kan itu mencari nafkah, posisinya angin lagi kenceng. Kalau nggak melaut gimana kan? Anak istri di rumah harus makan, itu kan. Ya kalau tidak melaut solusinya sih gimana ya? Cari kalau di darat sebagian tani gitu. Kalau lagi sepi, cuaca buruk, gelombangnya lagi tinggi berminggu-minggu, ya sebagian melaut, sebagian ya tani lah. Gimana caranya supaya keluarga bisa makan? Pelayanan dari pemerintah itu gimana ya? Kayak nggak tahu menau kayaknya kan gitu. Cuma buktinya kan di saat kita di sini memerlukan bantuan atau apa, nggak ada sampai saat ini. Baru cerita ya, oke lah, tapi nggak ada. Cuma itu doang. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak mereka? Akankah nasib mereka sama seperti orang tuanya? Ataukah mereka berhak menggapai cita-cita yang lebih tinggi? Kalau harapan saya sebagai bapaknya, kita melaut anaknya, kalau bisa ya carilah pendidikan yang lebih tinggi kan gitu, untuk karena bapaknya melaut itu untuk membiayai anaknya gitu, pengen yang lebih tinggi gitu, supaya ada penerus anak bangsa nantinya gitu. Betul, arah kebijakan pemerintah ketika itu membangun SMK
minimal ada satu di setiap kecamatan di seluruh Indonesia dengan keunggulan yang ada di masing-masing daerah. Kalau daerah di pegunungan mungkin keunggulannya di bidang pertaniannya, termasuk SMK Cidaun juga sama ya, karena berada di pesisir maka dibuatlah jurusan yang bisa mengarah kepada keunggulan di wilayah Cidaun ya. Salah satunya pengolahan perikanan dan penangkapan ikannya. Ada nelayan dan hasil penangkapan dari nelayannya itu harus diolah, arahnya ke situ. Bagaimana memanfaatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah sehingga berkembang membantu akhirnya ke daerah. Nah itu pun diawali dengan satu jurusan ya, satu kegiatan di mana kegiatan itu budidaya rumput laut. Kemudian proyek itu dirubah menjadi sekolah dengan satu kompetensi keahlian atau jurusan budidaya rumput laut. Kemudian setelah berubah menjadi SMK 4 Cianjur, SMK 4 Cianjur itu dijadikan jurusan budidaya rumput laut. Itu jurusan yang angkatan pertama. Kemudian di tahun kedua berubah, ada jurusan Nautika kapal penangkap ikan. Kalau sekarang, dulu namanya NPL Nautika perikanan laut ya. Kemudian jurusan yang keduanya adalah APHPI. Ya betul, harapannya tinggi sekali ya, harapannya seperti peserta didik ya, alumni yang sudah lulus sebetulnya banyak ya. Dari mereka itu bekerja di beberapa perusahaan. Kalau dan di awal-awal dulu direkrut oleh perusahaannya Ibu Susi Pujiastuti yang kemarin Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Berbagai sektor usahanya. Beliau kerjasama dulu dengan SMK Negeri 1 Cidaun, baik di bidang pengolahan perikanan ataupun di logistik di logistik airplane-nya, punya airplane, punya perusahaan penerbangan, maskapai penerbangannya. Di situ banyak alumni kita yang bekerja. Jadi banyak yang sukses ketika pulang, memang sudah tidak melanjutkan kontrak kerja, mereka buka usaha sendiri, itu banyak yang kembali. Dari Nautika yang bekerja kebanyakan di luar negeri, kapal-kapal besar, kapal baik di Korea, di Taiwan, ada yang ke Timur Tengah, ke Eropa pun ada. Ya harapannya sebetulnya pengalaman mereka kalau kembali ke negeri sendiri, apalagi ke daerah kita di sini di Cidaun, harapannya bisa membangun, sebetulnya arahnya ke situ. Terjebak dalam situasi sulit justru membuat kepekaan dalam diri mereka menyikapi berbagai persoalan. Mereka terus mencari cara. Mereka saling menggenggam tangan, bersama-sama berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Berbagai upaya dilakukan para nelayan di sini. Di antaranya membuka unit koperasi bersama hingga budidaya ikan. Setidaknya mereka masih memiliki penghasilan walaupun mereka tidak melaut. Saya sangat senang sekali ada kesempatan ya untuk ngomong nanti ke depannya. Nah, ini kebetulan mau dijadikan wisata ya, kalau bisa kan gitu. Turun langsung ke sini bupatinya, biar melihat langsung di lokasi di sini bang, biar nggak katanya gitu. Nah, biar mengerti juga nanti pemerintah di sini bang. Itu aja bang, pengen lebih maju kita di sini bang ya. Itu aja. Nama saya Odin, asli orang Jayanti, lahir tahun 85. Saya kerja di laut, keluar dari SD sampai sekarang. Ya alhamdulillah perkembangan Jayanti dari dulu yang belum dibangun sekarang sudah, cuman sekarang sudah gak muat. Harapannya supaya Jayanti dibangun lebih bagus. Harapan mereka sangatlah sederhana. Mereka hanya ingin mencukupi hidup dari jala yang mereka tebarkan. Dan mereka berharap agar anak-anaknya kelak lebih sukses dari mereka.
Salam kami, Satire Art Project, ditemani debur ombak dari selatan.